Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perkebunan Surabaya. Jumpa lagi dengan saya Diana yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan mewawancarai anggota baru dari Balai Surabaya, yaitu CPNS yang diterima pada tahun 2025 ini. Langsung saja kita kenalan dengan mereka ya. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Bu. Oke, boleh perkenalkan dulu namanya siapa ini ya yang sebelah sini? Oh ya, perkenalkan nama saya Destiwati, dipanggilnya Ninda. Oke, Ninda. Yuk, ya. Baik, halo semua. Perkenalkan nama saya Nur Alisa, saya biasa dipanggil Alisa. Alisa? Iya, Bu. Alisa ini dari mana Alisa? Kalau saya sendiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bu, Kabupaten Bulukumba. Oh, jauh banget ya Sulawesi, nyampe ke sini nekat gitu. Okay. Nekat, Bu. Kalau Ninda dari sini? Dari Blora, Jawa Tengah, Bu. Oh, Jawa Tengah. Iya. Oh, gitu. Kalian ini lulusan dari latar belakang pendidikannya apa sampai bisa mendaftar itu? Kalau saya latar belakangnya dari S1 Teknik Informatika dari Universitas Katolik Sugih Bronoto Semarang. Okay. Jurusannya Teknik Informatika. IT ya, IT. Iya. Lulusan tahun berapa ini? Lulusnya tahun 2023. Oh, berarti barusan ya? Iya. Cuma baru setahun. Kalau Alisa sendiri dari latar belakang pendidikannya gimana? Baik Bu, untuk latar pendidikan saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Bangkajene, salah satu politeknik yang ada di Sulawesi Selatan. Adapun jurusan saya dari D3 Budidaya Tanaman Perkebunan dan lulus tahun 2021. Kalau ini kan tadi dari Politeknik Pertanian ya? Iya Bu. Di sini sebagai apa jabatannya? Jabatan di sini sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Ya gitu. Kalau Ninda sebagai apa? Sebagai ACI di sini? Penata kelola sistem dan teknologi informasi, Bu. Oke, keren ya sebenarnya jabatannya ini ya. Kemudian boleh nggak diceritain gimana sih prosesnya kalian bisa diterima di sini? Dari tes gitu ya? Oh ya, boleh dari saya. Kalau penerimanya pasti dari itu penerimaan CPNS ya, Bu, yang diadakan serentak tahun 2024. Jadi kalau Alisa sama? Kalau saya proses penerimaan sama. Iya, sama. Sama ya dari sama. Kalian dulu dapat informasi kayak ada buka lowongan CPNS itu dari mana? Dari ini ya, informasinya tersebar sih Bu di berbagai sosial media, Instagram. Tapi emang kalian berdua ini sengaja nungguin proses CPNS ini dibuka gitu ya? Bagaimana Bu? Bisa kalian sengaja untuk mendaftar CPNS ini informasinya apakah sengaja ditunggu-tunggu gitu sampai ya buka baru daftar gitu? Saya dulu ya Bu ya. Saya awalnya belum ada niat ya Bu ya untuk mendaftar CPNS tahun ini. Karena ini merupakan pendaftaran pertama saya. Nah, saya tidak berniat mendaftar, tapi ada teman saya di kampung yang mendorong atau memberikan beberapa motivasi ya untuk mendaftar. Nah, sehingga pada saat hari terakhir pengumpulan berkas, barulah di situ saya mendaftar CPNS. Oh, gitu ya? Iya. Kira-kira nih ya, kira-kira Ninda juga mungkin prosesnya hampir sama ya? Iya. Apakah Ninda juga ini ya? Motivasinya apa sampai memilih ke Balai Surabaya gitu? Kan jauh ya dari kampung masing-masing nih, apalagi yang dari Sulawesi kan jauh banget. Kalau dari saya kenapa memilih Balai Surabaya? Karena saat pendaftaran kan kita harus sesuai dengan jurusan kita saat kuliah, Bu. Lalu saya lihat yang paling dekat dengan rumah saya tuh di Balai Surabaya ini gitu. Oh, jadi yang pertama menyocokkan latar belakang pendidikannya ya. Gitu. Udah direstuin orang tua belum daftar ini kan kalian harus berpisah nih dari orang tua masing-masing ya. Dapat restu nggak? Sangat direstui Bu. Oke, kalau yang dari Sulawesi? Ya alhamdulillah Bu, orang tua tahunya pada saat mulai ikut ujian baru mereka tahu. Terus berangkat ke sini gimana? Pas lulus di sini alhamdulillah mereka pasti sangat bangga Bu ya, karena saya lulus di Kementerian Pertanian. Nih ya buat informasi untuk teman-teman yang lain nih.
perlu dikonfirmasi nih, daftar CPNS untuk diterima di sini tuh bayar gak sih kalian gitu? Wah, gratis. tentu jelas enggak ya. Gratis ya? Iya. Alhamdulillah Yang penting gitu ya. ikut ujian, seleksi, dan itu pasti transparan. Jadi kelulusannya itu pasti diumumin setelah ujian langsung nilainya keluar. Iya, gitu ya? sudah ada nilainya. Oke, jadi nggak ada rekayasa gitu ya? Iya. Oke, ini kan baru ya. Kalian berapa sih diterima di sini? 7 orang. 7? Iya, 2 7 laki-laki, 5 perempuan. Itu dari daerah sekitar sini atau dari berbagai daerah yang lain sama kayak Alisa? Pasti dari berbagai daerah daerah. yang berbeda ya, Bu. Oh, banyak ya. Tinggalnya di mana kalian? Kalau saya sendiri kos, Bu, di belakang Oh, di belakang kantor. Oke. Oke. Kemudian aku mau nanya nih, pas hari pertama kalian bekerja di sini itu rasanya gimana? Ada nggak hal-hal yang kalian notice, oh rasanya tuh gini ya gitu? Saya dulu atau Alisa? Silakan. Ya. Kalau dari saya sih pasti senang ya, Bu. Ketemu teman baru gitu. Tapi cuman pertama pasti ada rasa takut ketemu orang yang baru gitu loh. Takut sama siapa deh? Mungkin senior-seniornya Gitu ya. iya. Tapi kan kebantu ada temennya kan 7 orang. Iya. Jadi bisa adaptasi bareng-bareng. Saling menguatkan gitu Iya. ya. Dan alhamdulillah kan kita langsung diterimanya sama Pak Hating ya waktu itu ya. Beliau itu langsung welcome gitu. Jadi membuat kita nyaman gitu. Mantap ya. Iya. Kalau Alisa gimana kesannya? Kalau kesan pribadi saya, Bu, sendiri, pertama itu pasti rasa gugup ya, Bu, ya. Takut salah, dan pasti komunikasi yang sangat dalam segi bahasa pasti jauh berbeda. Dan saya juga sempat overthinking, Bu. Oh gitu? Iya, takutnya saya tidak bisa menyesuaikan dalam segi budaya, kebiasaan, serta bahasa yang ada. Iya, karena kalau dari Semarang kan bahasanya hampir sama dengan bahasa sini ya. Kalau memang dari Sulawesi memang beda Jauh berbeda. Cara hidupnya beda. Kemudian ada nggak hal-hal kecil yang bikin bingung atau kaget gitu, kayak budaya apa atau mungkin jam berangkat kantor, jam masuk kantor kayak gitu? Dari Alisa dulu? Iya boleh silakan. Budaya yang bisa diulang, Bu, pertanyaan. Budaya, ada nggak hal-hal kecil yang bikin kalian itu keinget gitu sampai sekarang ya, yang bikin kalian kaget gitu untuk penyesuaian diri di sini? Misalnya di sini kan misalnya apa ya, cara bergaul atau cara ngomong gitu kan, gitu mungkin ada yang kok gini ya gitu. Iya. Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Kalau saya, Bu, untuk yang membuat kaget dalam pertama kali masuk ke kantor ini, yaitu ya pasti segi bahasa ya, Bu, ya. Di sini itu menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus dan sangat kental, Bu. Makanya saya di situ agak susah berkomunikasi karena tidak mengerti sama sekali bahasa. Mungkin itu. Tapi untungnya kita punya bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi setiap kali ada ditemanin ngobrol sama orang-orang di sini, ya pasti saya minta translate untuk Gitu ke ya? teman-teman gitu. Itu bahasa. Kalau dari segi makanan, mungkin kalau Ninda makanan bermasalah nggak di sini? Cocok, Bu. Cocok masih ya? sama ya dia sama Sama daerah ya? saya. Iya. Cuman ya kan sebelumnya saya di swasta. Swasta itu kan pakaiannya kan bebas gitu ya. Di sini tuh harus seragam ya? seragam. Iya, diatur. Apalagi ini CPNS kan baru. Seragamnya hitam putih gitu Betul, ya. 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Oke. Ada nggak makanan favorit di sini? Kalau sampai saat ini belum dapat. Belum ada ya? Iya. Soalnya, Bu, di sini kan makanannya agak manis ya. Nah, sedangkan di kampung saya dia lebih ke gurih, pedas gitu. Jadi sangat berbeda kalau makanan, Bu. Jadi di sini masak sendiri apa beli? Kalau saya lebih pilih masak sendiri. Oke, kalau Ninda? Kalau saya beli, Bu, biasanya belinya itu di daerah Klenteng. Itu ada nasi campur Klenteng enak gitu. Iya, favorit juga. Iya. Oke. Kemudian kalau ini culture shock-nya gitu, ada nggak yang bikin kalian harus gimana gitu? Culture shock. Mungkin itu ya, Bu. Kan
sebenarnya kan saya swasta, terus masuk sini ada bel, jam 8 ada bel, terus jam 10 ada pembacaan. Oh iya, jam 10 harus nyanyi Indonesia Raya gitu ya, Pancasila gitu. Iya, betul. Kalau dulu di swasta nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan kalau dari segi jam masuk dan jam pulang kerja kan sama ya? Kalau swasta biasanya jam 8, Bu. Ini kan setengah 8 kita ya. kepagian. Iya, kita kepagian. Kalau Alisa dulu udah pernah bekerja sebelumnya dari... Iya, Bu. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan juga. Di Sulawesi? Nah, iya, di Sulawesi Selatan. Nah, kalau perbedaannya tuh ya mungkin dalam segi aturan ya, Bu ya. Kalau kan di sini kita menjunjung tinggi pasti tentang aturan. Nah, sedangkan di swasta kan ada aturan, tapi kan belum tidak semua yang diterapkan pada lingkup kerja seperti itu. Jadi enakan di mana? Ini kesan pertama ya. Kesan pertama kan belum sampai yang selanjutnya. Kesan pertama itu kalian ini enggak menyesal enggak masuk jadi pegawai negeri? Alhamdulillah tidak sama sekali, tidak, ya? Bu. Iya. Kalau kita nih sama enggak. Oh ya, berarti bangga dengan ini ya, masuk menjadi pegawai negeri gitu ya. Pasti, Bu. Oke. Kemudian kalau dari segi gaya kepemimpinan gitu, di sini dengan yang sebelumnya apakah ada perbedaan yang berarti? Dari saya dulu apa? Ya, dari Nida. Kalau dari saya itu kan kita kan dulu kan perusahaannya saya kan IT ya, Bu. Itu ada konsepnya agile. Jadi kayak ibaratnya sama atasan dan kepemimpinan tuh ngomongnya tuh nggak perlu yang baku. Friendly iya gitu. Terus di sini harus ya baku gitulah untuk ya gitu, pokoknya harus baku. Oh gitu ternyata ya. Kalau Alisa juga gitu? Iya sama, Bu. Untuk dalam segi komunikasi mungkin tidak terlalu formal ya kepada atasan. Nah, gitu. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin ini masalah waktu ya. Mungkin nanti kalau sudah beberapa waktu lagi kalian di sini mungkin akan lebih friendly lagi sama atasan-atasan kita. Mungkin karena masih belum kenal jadi ada batasan-batasan yang kita jaga gitu. Kemudian kalian kan di sini harus beradaptasi gitu ya. Kalian punya trik nggak? Apa sih triknya supaya cepat beradaptasi gitu? Dari siapa dulu? Iya dari Kalau saya, Bu, triknya ya saya ini dulu mengamati lingkungan sekitar, cara komunikasi mereka, cara berinteraksi sesama atasan maupun pegawai yang lain. Saya mengamati dulu sih, Bu. Kalau Ninda? Sama awalnya mengamati, Bu. Lalu kan biasanya kalau kita dikasih tugas ada obrolan di lain pekerjaan, misal kayak hobi yang sama, makanan yang sama. Nah itu bisa mengeratkan hubungan kita dengan sekitar gitu. Dari atasan atau rekan kerja gitu. Oke. Sampai saat ini kira-kira kalian udah adaptasinya udah 100% belum? Belum sih, Bu. Belum ya? Iya. Nina juga belum. Kami masih belajar, terus belajar. Iya. Nah, ini yang paling ini ya, yang ditunggu-tunggu nih. Ada nggak satu orang di sini yang paling membantu sekali dalam kali ini itu beradaptasi? Yang paling membantu ada sih, Bu. Teman-teman seruangan ya sangat membantu sekali. Teman seruangan ya. Semua. Bukan profil pimpinan tertentu bukan ya. Ini teman seruangan ya. Teman seruanganku sangat membantu sekali, Bu. Mungkin karena tadi Alisa menyebutkan kalau sebelumnya komunikasi non formal itu yang ini ya yang terbawa pada saat bekerja dulu gitu. Jadi lebih nyambung di sini gitu. Iya, mungkin, Bu. Kalau Ninda gimana? Sama satu ruang, tapi ada satu orang yang gimana ya, bisa membantu saya gitu, Bu. Kan dari pekerjaan, dikasih contoh, terus pekerjaannya itu Mas Yaya sih. Mas Yaya. Disebut Mas Yaya. Begitu ya? Iya, beliau sangat membantu saya untuk beradaptasi di sini. Ya, memang dia baik ya. Dia betul. Ya anak sama-sama mungkin karena umurnya hampir sama. Satu generasi. Kalau di sini ini ya, kalian beda penempatan ruangan ya sih? Iya, beda saya sama Alisa.
Oh gitu. Kalau saya sendiri sendirian Bu di bagian atas. Di atas itu di bagian apa? POPT terampil. Oh, POPT terampil berarti di bidang perlindungan. Di bidang perlindungan. Kalau Ninda sendiri di bagian apa? Kalau ruangnya di TU Bu. Itu di TU. Sama bareng-bareng ya? Iya, bareng-bareng sama anak CPNS, 4 orang sama saya. Nih kalian kan udah di sini ya, meskipun masih baru 1 bulanan lah ya. Kalian punya nggak rencana untuk menata karir di masa depan? Pengen jadi apa? Iya. Punya? Dari siapa dulu? Kalau saya Bu, untuk planning ke depan, saya insya Allah jika diberi kesempatan rezeki, saya ingin melanjutkan studi saya Bu. Oh gitu. Iya. Kalau rencana karir ke depan struktural gitu? Belum kepikiran Bu. Kalau Nina gimana? Kalau saya kan ini jabatan saya masih pelaksana Bu. Nanti kalau sudah jadi PNS, ya pinginnya insya Allah nanti bisa ikut uji POM buat jadi fungsional gitu. Oke, jadi fungsional. Ya. Semoga cita-cita kalian ini terkabulkan ya, karena ya mumpung usianya masih muda gitu. Iya. Satu lagi, ada nggak ini ya syarat dari kalian berdua ini untuk kami di balai besar ini? Tadi kan menyebutkan kayak kita itu terlalu formal apa gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau saya, ya boleh silakan. Menurut saya itu, saya belum tahu sih di sini itu ada kayak modelnya gathering gitu, nggak keluar outbound bareng-bareng gitu. Outbound gitu ya. Iya, jadi nanti kita bisa bonding bareng-bareng sama satu balai gitu Bu. Berarti bonding apa? Apa namanya itu? Bonding biar lebih akrab lah. Iya, kayak membangun jiwa korsa gitu ya. Iya, betul. Sama kita gitu. Iya. Ada lagi nggak? Sama ya. Iya. Mungkin untuk acara kayak kegiatan kumpul-kumpulnya mungkin bisa direncanakan untuk kemudian hari supaya kita juga lebih saling mengenal ya Bu. Bukan untuk seruangan saja, tapi di ruangan-ruangan lain juga. Nah, kalau misalnya nih ada kan mengusulkan untuk lebih memperbanyak acara yang membangun kebersamaan gitu. Mau nggak nih kalau misalnya, tolong dong itu dibuatin acara gitu untuk membangun kebersamaan gitu. Siap nggak? Siap Bu. Siap Bu. Iya. Nanti kita bentuk tim. Iya. Oke. Jadi kayak mungkin kalau ini ya seperti senam bersama gitu. Oh bisa. Setiap Jumat ya. Iya. Olahraga santai juga bisa Bu. Iya bener. Atau kalau nanti kalian punya ide-ide tertentu mungkin langsung bisa disampaikan, mungkin langsung ke Pak Kabak atau mungkin ke Kepala Balai gitu. Bisa langsung ditindaklanjutin gitu. Nanti kita saling membantu. Iya Bu. Oke, demikian podcast kita hari ini bersama anggota baru Balai Perkebunan Surabaya. Terima kasih teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.